Semuanya pada tidak sempat. Kesempatan ini saya akan membawakan nama saya Sumardi dan tim saya untuk SN ini ada 3 orang. Yang pertama ini Suwati, dia lagi cuti, yang satunya baru pulang pagi, jadi mungkin tidak sempat. Saya sendiri. Judul kajian yang akan saya bawakan pada siang hari ini yaitu pelabelan informasi CRM1 yang digunakan untuk menghaluskan sampel di antara minus 100 sampai 200 mes. Di mana CRM yang kami gunakan itu digunakan untuk beberapa sampel, yaitu ini diantaranya ada sampel dari RKA atau DOS, DKP atau sampel muka dari Medin. Dan satu lagi ada penggunaan untuk sampel kalsain. Nah, di sini kenapa butuh pelabelan? Karena di masing-masing CRM ini penggunaannya bukan hanya dari satu sumber sampel. Jadi kemungkinan untuk dia terkontaminasi kalau tanpa pelabelan sangat besar. Misalnya sebenarnya Kaizen ini supporting untuk Kaizen yang sebelumnya. Mungkin Kaizennya saya mungkin ya yang keras DKP kemarin. Nah, ini supporting untuk Kaizen yang kemarin. Di mana semua sampel yang masuk ke CRM ini apabila dia tidak betul-betul bersih, dia kemungkinan terbesar terjadi kontaminasi yang berakibat kesalahan informasi ke pihak terakhir dan sumber-sumber sampel yang lain. Yang paling besar di sini contohnya untuk parcel karbon dari DKP. Nah, kemarin Kaizennya itu ras DKP untuk percepatan hasil parcel karbon. Nah, di sini kalau sempat sampai tidak dibersihkan, otomatis semua sampel yang masuk ke CRM itu mengeluarkan hasil yang salah dan kesalahan informasi ke customer kami. Nah, ini salah satu contohnya kalau ini kayaknya dikasih besar ya. Ini spill yang tidak sempat dibersihkan. Nah, ini simple sih sebenarnya, cuma sekedar pelabelan CRM, tapi di sini poinnya untuk memisahkan atau alat yang digunakan untuk CRM itu tiap sampel masing-masing beda. Misalnya karena di sini ada beberapa dari termasuk teman-teman dari Detek juga biasa gunakan. Di sini kita cuma memberikan label untuk spesifikasi masing-masing sampel. Jadi nanti CRM-nya nanti itu tidak akan tertukar dengan sampel-sampel yang lain. Jadi sosialisasi standarnya, sosialisasi label informasi, tambahan penggunaan semua CRM ke semua skill. CRM tidak dapat digunakan tanpa ada komunikasi kewenangan area. Nah, di sini kami tekankan yang poin kedua ini, karena untuk penggunaan CRM kami itu beberapa teman dari Detek biasa memakai bukan membatasi, tapi dengan adanya komunikasi kewenangan area ini mungkin untuk kontaminasi sampel, karena mereka akan membersihkan sambil memakai, maka kontaminasinya itu akan kemungkinan tidak ada, bukan minim tapi tidak ada. Saya rasa sekian dari presentasi kali ini. Oke, siap.
Gak apa-apa sendiri ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, sudah sempat dihitung nggak atau dianalisa sebelum kita dedikasikan CRM dan sesudah kita dedikasikan bagaimana perubahannya, before afternya, ya, seberapa besar dampaknya. Kemudian pertanyaan kedua, masih adakah kedua orang salah tempat ini, salah kamar menggunakan CRM ini? Silakan. Untuk yang pertanyaan pertama saya jawab dulu. Kalau untuk apa tadi Pak? Sudah dihitung kan untuk pencobaan itu untuk pos ini tidak dibutuhkan Pak. Karena kami yakinkan itu cuma bersetidaknya untuk tidak terkontaminasi. Jadi kalau sebelum dan sesudah itu, kalau dia betul-betul bersih, kami yakin bahwa tidak akan terkontaminasi. Karena kontaminasi itu terjadi dari tidak bersihnya. Dan datanya sempat dianalisa sebelum digunakan berapa kali salah, berapa kali yang resetting, sesudah. Kalau yang kami lakukan itu, kalau sesuai SOP tidak butuh juga Pak. Oke, lanjut yang kedua. Masih ada peluang orang sesama? Kalau peluang, kalau dia tidak melalui hal yang kedua tadi, yaitu komunikasi dengan karya, itu akan ada peluang, sangat besar peluangnya. Karena di sini saya juga digunakan untuk sampel, termasuk sampel full. Nah, dan dia kalau terkontaminasi dengan sampel dry, Pak, gangguannya akan meningkat. Masih ada peluang sama? Masih ada kalau tidak dilakukan sesuai arahan. Oke, makasih banyak. Semangat. Gimana? Oke, terima kasih teman-teman. Ini dari Kaisa nih, simpel tapi dampaknya besar. Saya yakin di sini cuma belum disampaikan saja dampaknya apa saja. Kalau sampelnya sampai datanya error, pasti sampai ke belakang di proses kita itu akan berubah semua. Yakin saya. Ini seperti itu loh, betul ya. Nah, cuma tidak sempat ditunjukkan di sini. Nah, ini dari Kaisa 5S-nya dapat, improvement-nya dapat. Nah, coba dari saya, teman-teman nanti apa namanya, untuk selanjutnya ini bagus. Untuk selanjutnya nanti apakah memungkinkan tempat-tempat sampel yang akan dimasukkan dalam CRM ini selain tabel ini untuk kayak seperti itu. Selain tabel, kalau misalnya tabel ini besok-besok sudah hilang, nah tempatnya yang dikhususkan bentuknya, jadi tidak akan pernah tertukar. Misalnya seperti itu. Selama sekarang mungkin bentuknya sama semua ya. Nah, boleh warna atau boleh bentuk, jadi tidak akan pernah bisa bertukar siapapun yang akan melakukan sampel ini. Silakan nanti juga. Terus nanti juga tambahan aja nanti kalau misalnya nanti lolos untuk KPI, tolong ditambahkan informasinya sebanyak mungkin terkait dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana prosesnya. Saya yakin ini simpel, tapi ini benar apa efeknya besar. Itu dari saya, selamat dan terima kasih teman-teman. Kaset-kaset seperti ini yang kita butuh sebenarnya simpel, tidak butuh effort besar, tapi resultnya efeknya kalau mana-mana. Terima kasih. Berapa ACV masuk? Ada nih. Oke. Oke. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk yang pertama. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.